been wonderful. We've got to explore so many different areas of Perth that we have not even seen before. Thank you HGI for the best memory that you already made for our day. Sangat exciting dan menyenangkan. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Ya, buat rekan-rekan yang mungkin Anda baru pertama kali gitu ya, heran, kok selamat pagi ya gitu. Kayaknya undangannya udah jam 19 WIB nih gitu. Kok bisa tiba-tiba selamat pagi? Ya, kenapa saya menyapa para mom semua dan moms and dad yang ada di hari ini gitu ya. Kenapa saya mengatakan selamat pagi? Yang pastinya supaya kita punya semangat pagi gitu ya. Semangat pagi itu kayak apa sih? Seperti hangatnya mentari yang selalu kita nanti-nantikan hari yang baru begitu. Hari yang baru katanya rezekinya baru ya. Siapa yang percaya di sini hari yang baru, rezeki baru? Selamat pagi semuanya. Anda bisa jawab pagi, pagi, pagi. Yes gitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih teman-teman semua ya, para mom and dad yang hari ini join, dari mana aja sih? Sambil saya juga berkenalan hari ini gitu ya. Dan spesial yang kali ini memang di flyer nggak ada fotonya. Jadi buat Anda yang mungkin belum mengenal siapa saya gitu ya. Ya, perkenalkan saya Sari gitu ya. Nama lengkapnya sih ada di bawah ini gitu, Widya Kusuma Sari. Tapi teman-teman biasa panggil saya Sari dan saya tinggalnya di Semarang gitu. Dan kebetulan saya di sini ada temannya di sini nggak yang di Semarang nih? Wah, ya salah tiga ya. Masih teman dekat itu ya, salah tiga ya. Terus ada dari mana? Dari Ponti. Wah, luar biasa ya. Oh, aduh dari Semarang. Oh, thank you, Mam. Gitu ya, udah hadir di sini ya dari Semarang juga. Dan hari ini saya nggak sendiri juga. Saya bersama dengan Mam yang lain yang Mam hebat ya. Nah, sebelum saya memanggil Mam yang satu lagi, kebetulan hari ini spesial bahas tentang Mompreneur berkarya dan berdaya. Saya sendiri kebetulan seorang ibu rumah tangga yang punya anak 3. Itu belum sama anak mertua ya gitu. Anak saya sendiri 3 dan yang bisa dibilang kalau anaknya 3, aduh riweuh banget. Yang hari ini di dunia yang semakin bergerak cepat, sometimes kita akan berpikir, aku mau usaha apa sih gitu ya, gimana sih pengen sukses kayak mom yang lain gitu. Dan saya bersyukur banget lewat acara Mompreneur, saya kebuka banyak hal dan siapa tahu hari ini para moms yang hadir bisa merasakan dan juga mendapatkan insight hingga kita ini bisa tahu nih ke depan nih kita mau ngapain nih gitu ya. Oke, nah yang paling spesial nih Mam, hari ini aku punya temen yang jauh ya lokasinya. Saya kan tadi di Semarang dan yang ini beda pulau, tapi prestasinya tuh nyampe nih, kedengeran sampai Semarang gitu ya. Kedengeran nih sampai Jakarta juga pastinya. Kan di Semarang aja nyampe gitu ya. Prestasinya gimana? Walaupun katanya kalau ibu-ibu itu kan waktunya padat banget ya. Tapi beliau ini juga punya waktu untuk membangun bisnis dan wow, nyegong banget nih di sela-sela waktunya yang wah padatnya luar biasa, tapi beliau itu sudah punya banyak prestasi. Nah, bahkan yang sesuai undangan tadi bisa dapetin omset bahkan ratusan juta hingga miliaran per bulan. Wow, siapa mau yang di sini mau dapetin omset gitu juga walaupun dari rumah aja? Ya boleh dong diketik angka 9 gitu ya. Kalau yang kepengen banget ya punya usaha, weh, punya usaha yang bisa dikerjakan nih para mom ya. Kalau moms yang ngerjain tuh biasanya yang simple-simple yang mudah-mudah gitu ya. Weh, pada kepengen semua ya. Oke, moms and dad yang hari ini datang. Ini spesial ya kita kedatangan dad juga ya. Mungkin pengen tahu nih sebenarnya di kepalanya para ibu-ibu tuh kayak apa gitu. Oke, ya kita panggil ya teman saya yang luar biasa, Mam Filu dari Pontianak. Oke, boleh dong dikasih aplausnya? Ya, aplausnya virtual boleh, begini juga boleh gitu. Hai Mam Halo, Filu. hai Mam Sari, Iya, hai Mam yang oke. lain.
Iya, apa kabarnya hari ini, Mafilu? Waduh, kabarnya pastinya luar biasa ya, karena ketemu dengan mami-mami yang lain yang luar biasa juga. Wis. Asik, Ada mamanya iya. Amadea di sini? Oh iya. Oke. Hai, Mam. Wah, ini lengkap banget ya. Nah, ini kalau mau ngobrol sekilas dulu nih, Mam Vilo. Sebenarnya Mam Vilo ini aktivitasnya gitu ya. Itu awalnya apa sih? Dengar-dengar padat banget ya. Bahkan di sini kenal, mungkin di sini ada anak lesnya. Ya, katanya itu dulu ya teman-teman ya. Ini Mam Vilo tuh juga punya usaha ya salah satunya ini bimbel gitu ya. Yang antrinya itu kalau mau ngantri masuk sekolah les anaknya itu setahun sebelumnya aja kayaknya udah padet. Iya betul ya Mam ya. Iya. Tapi udah sepadat itu masih juga ngerintis bisnis ya Mam ya. Iya, Oke. jadi Ya, ya boleh ya spill dikit ya acara. Jadi boleh. saya itu memang latar belakangnya guru les. Guru les. Jadi kalau ditanya sibuk nggak? Sibuk banget. Rintis bisnisnya gimana? Hmm, nanti tak ceritain pada kabur nggak ya, Sar? Oh, itu segitunya itu kah? nanti dulu ceritainnya gitu ya. Yang pasti kan aku melihat biar teman-teman ini para mom yang hadir ini tahu bahwa Mam Filu itu bukan bukan yang hanya ibu rumah tangga biasa aja gitu loh, tapi seorang wanita yang mau berkarya. Ini kan yang perlu kita belajar gitu kan. Jadi diceritain nih, Sar. Oke. Oh, Yang diceritainnya pastinya, di-spill aja ya. Oh, dia dong ya, disuruh iya. cerita loh. Ini Mam Lisa Oke, nih langsung ya. oke, tak Iya dong, spill dikit ya, Mam Mam Lisa Lisa tuh ya. Mama Pasti Selin Mam ya ini ya. Pasti mami-mami yang lain penasaran ya. Oke, jadi Vilu ini dulunya adalah seorang guru les. Nah, waktu kenalan sama Hade itu memang lesnya rame banget. Ya, yang diceritain Sari itu bener. Anak-anak yang les itu harus ngantri 1 semester sebelumnya. Terus gimana dong? Kok bisa jalanin Hade? Terus dapat peringkat segala macam. Yang pastinya semua kemurahan Tuhan ya Sar ya. Kalau Tuhan berkehendak ya Tuhan pasti buka jalan. Tapi pastinya nggak cuma Tuhan buka jalan. Tuhan nggak akan buka jalan kalau kita sendiri tidak mau berjalan. Betul nggak Sar? Setuju nggak kalau Betul bagian ini banget. Sar? Jadi Tuhan akan buka jalan pada saat kita ini mau berjalan. Nah, jadi gimana di tengah kesibukannya? Saya adalah ibu 2 anak, masih 1 suami. Oke, nah sekarang anak-anaknya bertambah nih, 2 anak tambahan yang berbulu-bulu itu, jadi makin banyak anaknya. Eh, terus kalau anak les waktu itu banyak banget. Kalau ditanya anak-anak banyak sekali. Anak les itu kurang lebih hampir 150, 200. Ya, anak biologis itu Wow, 2 gitu. Itu Sar. hebat banget ya. Iya. Ini kayaknya kemarin tuh kan kita ngobrol juga sebelum acara ini mulai ya. Salah satunya itu kan kenapa kok tergerak membuat acara mompreneur gitu ya, berkarya dan berdaya. Dan kebetulan nih aku hadirin langsung ini mompreneur banget lah. Kurang kurang mompreneur gimana sih itu gitu ya. Udah ngurusin yang banyak punya bisnis, masih ngerintis bisnis juga yang tadi udah di-spill di depan namanya HDI gitu ya. Nanti ya kalau teman-teman buka di passwordnya, kenapa kok passwordnya HDI? Kita spill di belakangnya gitu ya. Nah, oke. Ya para moms and dad yang hadir ini gitu ya. Biar tahu sebenarnya eh kenapa sih tuntutan wanita Indonesia kan tuntutannya tinggi ya Mam Filu ya. Oh ya dong, pasti. Harus cantik Wah, ya Sar ya ini salah satunya ya. iya, tuntutan wanita Indonesia tuh bisa dibilang cantik tuh karena standarnya sebenarnya tinggi gitu ya. Setinggi apa sih itu standarnya wanita Indonesia gitu ya. Nah, kita mungkin bisa nonton dulu nih, saksikan video satu ini. Pasti ini ya buat teman-teman buat perhatikan nanti boleh loh Anda ngechat dapat apa gitu ya. Bener nggak sih standar wanita Indonesia tuh setinggi itu gitu ya. Oke, mungkin bisa dibantu multimedia. Tahukah kamu fakta nyeleneh standar kecantikan di berbagai negara? 1.
Jepang, gigi gingsul. 2. Korea, bentuk wajah V. 3. Cina, mata sipit. 4. Australia, kulit coklat. 5. Irlandia, kulit putih. 6. Iran, hidung kecil. 7. Thailand, kurus. 8. India, rambut panjang. 9. Malaysia, glowing. 10. Indonesia, kurus langsing, putih, bening, glowing. Rambut panjang, gemoy, ramah, imut, lucu, manis, manja, pinter, jaga anak, pinter masak, jago nawar, punya kontarakan, kuat angkat galon, bisa pasang gas, bisa ganti bohlam, bisa betulin genteng bocor, berani lawan debt collector, kesetrum gak mati. Tahukah kamu fakta? Ya, bener banget. Tapi kita teman-teman yang ada di sini ya. Hah? Ya, bener ya. Sar itu wanita apa Wonder Woman? Dia nikahi wanita apa Wonder Woman ya, Sari? Tapi memang bener kan ya. Sebenarnya wanita Indonesia tuh kayaknya tuh bisa semuanya gitu. Iya, itu bahkan kesetrum aja nggak mati, itu luar biasa. Iya. Dan pastinya tuh punya Angkat power galon yang itu nggak nggak, keseleo loh, Sar. oh ya nggak kesleo. Udah biasa angkat galon, angkat anak juga udah biasa gitu kan ya. Pasang bolem bisa, pasang tadi apa? Pasang gas, nggak takut meledak. Oke, karena Hadapin debt tuntutan collector wanita coba. Indonesia sendiri. Kalau itu jangan sampai terjadi ya. Itu pasti nggak enak banget itu. Lebih baik masang gas deh kayaknya daripada ngadepin itu ya. Ya dong ya. Iya, iya. Oke. Nah, dari situ ya, kalau teman-teman lihat tadi ya, bener nggak tuntutan wanita Indonesia setinggi itu ya? Tahan banting, luar biasa. Ada yang ngechat sampai wanita tahan banting. Wah, itu kenapa mungkin Mam Lisa dulu itu ya latihan judo ya, supaya kuat dibanting gitu ya Mam Lisa ya. Iya, saya ingat nih, betul. Kalau nggak salah, saya kenal nih sama-sama dari Semarang soalnya nih, Mam Lisa nih. Katanya bisa main judo supaya mungkin tahun banting luar biasa. Oke, ya dari tadi video yang tadi mungkin bisa Mam Vilo mengupas gitu ya. Kenapa sih? Karena tuntutan wanita yang tinggi ini ya di Indonesia. Hari ini kenapa sih wanita berkarya? Dan sebenarnya wanita itu bisa dibilang katanya sih nggak perlu kerja karena kalau kerja ninggalin rumah tangga gitu, bener nggak sih Mam? Hmm. Nah, kalau ngomongin ini ya, Sar ya. Aku bagi pengalaman dikit ya, Sar. Katanya kalau ninggalin anak itu kita nggak sayang loh sama anak kita. Oke. Ini saksinya nih upline-ku nih. Sorry, Sar, tak potong, Sar. Saksiku tuh Ya. upline-ku. Jadi pada saat dulu nih ceritanya ya. Orang lain lagi malam minggu, bawa anaknya malam minggu. Saya di mana, Sar? Saya naik taksi menuju ke kota Skadau. Jadi naik taksinya Woi. tengah malam jam 9 nyampe di situ itu jam 2 subuh. Wow. Sampai di situ jam 9 kerja. Kita sikat kota di situ, kemudian pulang minggu jam 8 naik taksi sampai di Pontianak jam 3 subuh. Nah, Hmm, luar kalau biasa. dibilang nggak sayang anak, bener nggak sih ya Sar ya? Terus anak-anak gimana dong ya? Anak-anaknya lagi nonton gitu kan ya, yang lain mak-maknya bawa nge-mall. Anakku di rumah loh, Sar. Iya, mungkin itu ya, Mam Vilo. Sometimes orang tuh merasa bahwa kalau ninggalin anak gitu ya, mungkin dikiranya tuh kita meninggalkan sebentar loh, cuman berapa jam, itu merasa kayak udah ninggalin selamanya gitu ya. Padahal sebenarnya perempuan yang berkarya itu bukan ninggalin keluarga ya, Mam Vilo ya, tapi sebenarnya Hmm, sedang memperjuangkannya, betul ya? betul. Gitu. Ya, para moms juga yang di sini. Jangan khawatir deh. Orang kita kalau misalnya mau berkarya itu bukan berarti oh harus kerja mati-matian yang sampai nggak ketemu anak. No, gitu ya. Pasti kan kita juga punya kewajiban yang lain. Salah satunya untuk mendidik anak, untuk juga nemenin anak gitu. Masih ada anak, ada suami, kita mungkin masih punya orang tua gitu ya. Ataupun mungkin kita masih punya kakak adik juga. Hari ini kan kita semua punya
label masing-masing, label menjadi anak, label menjadi ibu, label bahkan menjadi kakak, menjadi adik gitu ya. Nah, wanita sendiri yang berkarya itu sebenarnya bukan terus mau meninggalkan itu semua, bukan. Karena banyak di luar gini, Mam Vilo, kamu tuh ibu rumah tangga atau ibu bekerja? Saya kalau dibilang seperti itu, saya sampai bingung, emang ada apa dengan ibu rumah tangga dan ibu bekerja? Bukankah itu sama-sama seorang ibu? Betul ya? Kalau bisa ngambil dua, kenapa satu ya, Sar ya? Iya, betul banget gitu ya. Bukan sebuah pilihan working mom atau apa stay at home mom, tapi kalau kita ini bisa melakukannya bersama, saat kita ini bisa melakukan tugas kita bersama, itulah memang kita ya mom ya seperti ini, multitasking gitu ya. Nah, kenapa sih wanita ini perlu berkarya? Mungkin kita juga bisa ngupas juga ya di sini. Salah satunya ini ya, Mam Vilo. Saya belajar banyak juga loh dari Mam Vilo ini. Bahwa wanita itu sebuah pusat keluarga, gitu ya. Salah satunya pusat emosi. Pusat emosi gimana nih pusat emosi? Pusat emosi itu biasanya katanya ya, kalau ibu ini di rumah lagi marah, itu serumah itu hawanya nggak enak. Betul ya. Nah, ini kalau Mam Filu tadi udah di-spill bahwa beliau dulunya punya anak-anak banyak anak didiknya, sampai 150 anak didik katanya. Itu betul nggak? Kalau memang anaknya lagi bermasalah, yang dicek siapanya, Mam? Oh, yang dicek mamanya, pastinya, Mama. ya kan? Iya, setuju loh, Sar, wanita itu adalah pusat keluarga. Kenapa? Karena semua itu tergantung dari moodnya si mama ya. Moodnya kalau Wow, baik, oh moodnya seisi rumah baik sama. semua, sejahtera, adem. Kalau moodnya lagi nggak Iya, baik, iya, iya, iya. waduh, kayak kapal pecah mungkin ya. Iya, betul ya. Jadi kalau mood anak nggak baik masih oke-oke aja. Tapi kalau moodnya seorang mama ini nggak baik, wah anaknya kena, suaminya kena gitu. Wah ini ada dead di sini nih, ini ada para bapak-bapak nih di sini. Bener nggak itu ya? Kalau si istrinya tuh nggak usah ngomong deh gitu ya, mulutnya udah diem, matanya udah ngeliriknya lain gitu. Hawanya gimana hawanya itu? Ya hawanya udah nggak enak itu pasti ya bener gitu. Hawanya Ternyata kita menakutkan kalau sudah begitu. menakutkan. Iya, karena katanya menurut psikolog, wanita itu kan satu hari 25.000 kata. Jadi kalau sampai Kok diem, tiba-tiba terdiam. kita lagi mikir ada apa ini? Emang 25.000-nya udah keluar semua gitu. Makanya serem. Oke, iya bener banget ya ternyata ya. Jadi kadang nggak perlu yang banyak omong ya, yang diem itu lebih mengerikan gitu ya. Karena ini kemana 25.000 katanya ini sebagai sebagai pusat emosi dalam satu rumah loh kita ini punya satu apa ya bukan beban ya, tapi kalau saya bilang ini sebuah anugerah ya. Karena kebahagiaan keluarga Anda itu salah satunya ada di emosinya kita sendiri. Oke, ya. Lalu wanita sebagai pusat nutrisi juga. Nah, ini saya juga kemarin tuh sampai ditanyain Mam Vilo, Sar, kamu udah masak belum? Iya, ini pertanyaan mama-mama itu ya. Siang-siang jam 10 habis baca buku tanyain, udah masak belum, Sar? Gitu ya. Nah, iya kenapa? Karena yang pastinya mikirin nutrisi si keluarga siapa? Kita ya, para wanita ya. Kadang tuh lucu ya. Saya bukan lulusan ahli gizi, saya bukan lulusan yang memang paham bener tentang nutrisi, tapi tahu kapan anaknya kok makan telur udah 4 hari telur terus gitu. Oh waktunya ikan nih kayaknya nih gitu. Nanti berikutnya oh waktunya ini deh, waktunya makan sapi nih, makan daging nih, atau sayur gitu. Sayur kan kadang mikir juga, ini kenapa semingguan aku makan bayam terus gitu ya. Oh waktunya ganti nih, harus pakai wortel lah, harus pakai inilah gitu. Walaupun mungkin kita semua bukan basic lulusan ahli gizi, tapi entah kenapa punya sense buat kita tahu nutrisi yang terbaik buat keluarga. Bahkan nih kalau anak lagi sakit, demam, itu carinya siapa?
mamanya Mama gitu ya. ya. Bener ya Mami ya? Iya, benar. Bahkan ya Sar ya, kalau mamanya yang sakit, gimana tuh Sar kalau mamanya yang sakit? Nggak ada. Itu harusnya masuk di video tadi. Nggak ada ceritanya mama sakit itu nggak ada kayaknya. Nggak bisa Nggak sakit boleh, nggak kayaknya. boleh. Nggak Nggak boleh boleh. Sar ya. Karena keseimbangannya nanti akan langsung ini pusat keluarganya akan oleng kalau mamahnya sakit gitu ya. Ya, selain nutrisi ini anaknya belum sakit pun gitu ya. Kalau ngomongin nutrisi anaknya belum sakit pun itu si mama udah tahu ini kayaknya nih bentar lagi nih dia kalau habis makan ini nanti ketahuan nih dia akan sakit gini gitu. Nah, itu luar biasanya seorang wanita gitu ya. Bahkan suaminya pun oh ketahuan nih gitu. Ini kok tiba-tiba dia oleng gitu. Oh, nih kamu habis makan apa nih? Nah, itu wanita memang paham banget ya untuk dari seisi rumah. Selain dari emosi, nutrisi, ada juga ekonomi. Nah, ini kalau ngomongin ekonomi ya, Mam. Kalau bisa dibilang kepengennya sih wanita yang nggak pingin ngerasain bingung ekonomi, betul ya, Mam? Nah, apalagi kalau banyak orang bilang gini, eh katanya sih gini, kalau bagian cari nafkah kan memang tugasnya suami. Betul gitu. Wanita tugasnya ngapain? Ngaturnya ya, ngatur Habis finance-nya ya. habisin uang suami ya. Nah, ngabisin uang suami. Nah, yang jadi permasalahan ini Mami lu, kalau uangnya nggak ada gimana? Apa yang dihabisin ya Sar ya? Apa yang dihabisin gitu? Yang diajar itu suaminya, oh jangan ya. Ya jangan ya Bingung Sar kan? ya. Nggak, Oke. iya. Bingung juga pastinya eh katanya mengatur keuangan tapi apa yang diatur lalu satu sisi kenapa sebagai pusat ekonomi kalau mamanya ini pinter investasi mamanya itu pinter bisa mengelola dengan baik otomatis keluarganya pun itu kan jauh lebih baik itu nah yang perlu jadi pertanyaan sebagai sebuah pondasi kalau kita bisa dibilang di wanita adalah sebuah pusat ya sebuah pondasi di sisi ekonomi pun kalau kita ini bisa membantu supaya pondasi itu lebih kuat why not ya kan pastinya kan kita juga berharap bahwa wanita ini misalnya menjadi pondasi itu bukan pondasi yang cakar utama gitu ya mungkin hari ini kita bisa dibilang bisa membantu saat hal buruk itu terjadi kan kita nggak pernah tahu katanya hal buruk nggak ada tertulis di kalender kalau tahu di kalender mah enak ya wah besok nih kayaknya nih mau bannya bocor gitu kan ketahuan tuh enak kita bisa jaga-jaga masalahnya ban bocor tiba-tiba masalahnya ada sesuatu hal buruk itu terjadinya benar-benar yang tiba-tiba maka pada saat itu terjadi kalau kitanya ini kuat nah disitulah eh, ekonomi keluarga pun akan jauh lebih kuat juga sebagai pusat keluarganya ini nggak oleng gitu ya. Nah juga tentang karya gitu. Kalau ngomong karya rasanya banyak kan dari kita itu pinginnya oh dikiranya tuh kayak kerja mati-matian. Padahal sebenarnya enggak. Wah, kenapa wanita berkarya? Karena butuh rasa berdaya. Berdaya. Kenapa kok artinya berdaya itu apa sih? Punya kekuatan. Daya itu punya kekuatan, gitu ya. Kekuatan itu bukan hanya sekedar uang loh, Mam. Jadi kekuatan itu bisa jadi kita kuat di ilmu, ya kan? Kita punya relasi, punya yang bagus. Jadi pada saat ngadepin berbagai masalah hidup, wes, ngomong masalah hidup nih, gitu ya. Kan katanya memang semua orang punya masalah hidup. Ya walaupun kadarnya berbeda-beda gitu ya. Nah, pada saat setiap orang itu punya masalah hidup, di situ punya kekuatan. Nah, kalau punya kekuatan, pastinya kita bisa melakukan yang terbaik buat keluarga. Oke. Nah, ini Mam Vilo, kalau untuk anak wanita harus berkarya, salah satunya anak belajar jadi contoh. Nih, kemarin Sari dapat banget nih dari ngobrol sama Mam Vilo nih. Ya, jadi kalau kenapa ya kita ini harus bekerja atau berkarya? Iya, salah satunya jadi contoh itu kalau bagi Vilu gini, saya mau memberikan contoh kepada anak saya bahwa saya ini bukan istri yang cuman kerjanya minta uang sama suami. Ya, itu yang maksudnya yang membuat kenapa saya pribadi itu atau sebagai wanita itu harus
bekerja dan berdaya ya. Jadi ketika kita ini bisa mengelola perannya kita, ya kita semua ini punya peran masing-masing ya Mam Sari ya. Kita ini Ya, kalau pulang ke rumah orang tua, peran kita adalah sebagai anak ya. Kalau di sampingnya suami ya peran kita sebagai istri. Kalau di depannya anak ya peran kita sebagai mama ya kan. Nah, begitu banyaknya peran itu membuat kita harus bijak. Jadi segala yang kita lakukan itu akan menjadi satu contoh buat anak-anaknya kita. Nah, anak-anak sekarang ini kan generasinya beda ya, Sar ya, dengan kita yang dulu ya, Mam Sari ya. ya, Kalau dulu mata mama kita kalau buka lebar besar, kita udah ciut diem kan? Coba anak sekarang ya, Sar ya. Maka mata kita buka besar di depannya anak, anak malah bingung. Mama, kenapa ya, Ma? Mama matanya sakit ya, Ma? Kita ini udah sebelnya minta ampun ya, Mam Sari ya. ya, Jadi anak sekarang itu kalau kita ngomongin satu, malahan akan dijawab dengan 10 bahkan 20 kata lebih banyak dari kita ya, Sar ya. Nah, itu betul. sebabnya sekarang adalah zamannya mendidik anak itu lewat perlakuan, lewat tingkah lakunya kita, lewat cara bicaranya kita ya, lewat cara kita menjalani hari-harinya kita, menjalani aktivitasnya kita, dan menjalani perannya kita. Nah, itu lebih baik daripada 1000 kata di depan. Nah, nih Mam Sari, saya pernah baca satu buku loh ya. Eh, jadi buku itu dikatakan bahwa jika kita ini mau mengubah seorang anak, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan apa nih Mam Sari ini? Iya, kalau mau mengubah seorang anak pasti yang diubah itu gurunya dulu. Nah, guru di rumah siapa sih? Ya, kita orang tuanya, betul gitu ya, Mam Vilo ya? Benar. Nah, jadi ketika anak ini mau diubah, maka yang paling pertama berubah itu ya kita sebagai istri atau sebagai mama yang ada di rumah. Nah, itu sih Sar yang bisa di-sharingkan ya Sar ya. Ya, kita masuk Iya, berikutnya Sar. iya. Jadi punya Jadi, pilihan ya. Mm-mm. betul. Ya, salah Jadi di satunya sini kenapa? kita harus juga ya, kenapa kita Iya, harus iya. berkarya ya? Kita itu harus punya pilihan finansial. Nah, maksudnya gimana nih, Mam Sari nih? Kalau aku pribadi sih, kenapa ya kalau ditanya, Mam Vilo, kenapa dari dulu kok mau ya eh, menjalankan bisnis HDI? Nah, ya ini biar hidup kita ini lebih tenang. Terus waktu ngajar les hidupnya enggak tenang ya, Sar ya? Iya. Pasar Jadi nggak sebenarnya tenang ya, Sar ya, kira-kira ya? Karena takut ya. nah, jadi sebenarnya ya Mam Vilo ya, kalau dibilang kenapa harus berkarya dan kita punya finansial yang jauh lebih baik, itu tuh enaknya kalau misalnya saya ditanyain kenapa kok kamu mau cari pingin kaya gitu ya. Salah satunya adalah punya pilihan. Jadi kadang nggak perlu bingung kalau pas misalnya pilihan tuh gimana sih? Nggak perlu bingung kalau anak itu lagi sakit gitu ya. Misalnya contoh nggak perlu sakit gitu. Nggak perlu bingung ini harus dimasukin di BPJS atau harus masuk umum. Karena ada uang gitu ya. Atau mungkin punya insurance gitu. Ataupun mungkin masalah kecil deh, masalah makanan gitu ya. Nggak perlu bingung lagi kalau misalnya kita ada uang kan nggak perlu milih-milih, aduh hari ini aku belinya yang bandeng atau mujair ya. Kalau memang di depan mata ada salmon, kenapa nggak diambil? Sebenarnya tuh membuat easy pada saat kita ini bisa punya banyak pilihan, ya kan? Jadi lagian kalau misalnya sayur nggak perlu bingung, aduh harga brokoli lagi naik nih gitu. Nggak perlu beli brokoli deh, kita ganti kembang kol gitu. Nah, kalau kita lagi punya uang mau waktu makannya brokoli ya udah brokoli aja gitu. Nggak perlu bingung-bingung lagi milihin turunin standar hidup. Nah, otomatis hidupnya kita jauh lebih tenang. Setuju ya, para moms di sini ya? Oke, kalau yang setuju boleh dong dikasih ini, Setuju banget ya. kasih love-love-nya ya. Aku sih setuju banget ya, Oke, Sa. Terus. setuju ya. Oke, ini kayaknya sinyalnya saya atau sinyalnya Mavilo nih yang lagi nggak beres nih.
Ya, oke. Ya, aku lanjutin juga ya untuk ini Ah ya, selain kenapa. sinyal saya kurang bagus di sini. Oh, I see. It's okay, it's okay. Ya, jadi salah satunya tidak perlu mengandalkan orang lain. Dalam arti kita tahu keluarga kita hari ini dititipin berkat yang luar biasa dari Tuhan. Salah satunya kita masih ditemani oleh suami, Anda punya anak gitu ya. Nah, itu ada berkat yang luar biasa yang perlu kita ini bisa pastikan tanggung jawab yang terbaik. Nah, itulah kenapa kita dengan berkarya dan berdaya. Nah, tapi ngomongin mau berkarya ya Mam Filu, sebenarnya kita punya banyak tantangan ya Mam Filu ya. Oke, nah tantangan-tantangannya pun itu biasanya ya ini karena waktunya padat. Nah ini kalau mungkin tentang tantangan eh, seorang ibu nih, mungkin Mam Filu bisa bantu aku jelasin nih tantangannya apa aja nih. Kalau Mam Filu ini kan tadi ya kerjaan yang banyak padat banget, pasti punya tantangan sendiri. Ya, kalau aku pribadi ya yang pasti di waktu saat. Kenapa? Karena membagi waktu antara seorang mama dan seorang wanita yang berkarya itu tidak gampang sekali ya. Jadi yang pertama kita akan berasa bahwa kenapa ya waktu 24 jam ini nggak cukup ya? Ini aku belum kerjain ini nih, aku belum kerjain ini, aku belum kerjain ini. Nah, ini bisa terjadi karena wanita itu pada dasarnya adalah multitasking, ya kan? Ini contoh nih ya, Mam Sari ya. Kita lagi duduk di sini, mungkin saya yakin mama-mama yang ada di sini sudah mikir, besok saya harus masak apa ya? Sebelum ke kantor saya harus kerjain apa ya? Ini setelah Zoom saya waktunya ini itu membuat kita berasa bahwa rasanya saya nggak sempat ngerjain bisnis yang lain deh. Nggak sempat membangun bisnis yang lain. Nah, sudah itu kan kita akan mikir kalau sudah nggak sempat, apa aku bisa konsisten melakukan ini terus, gitu kan? Ada kekhawatiran, berasa bahwa nanti aku kerjanya setengah-setengah kan nggak enak ya. Nah itu. Terus kadang-kadang ya ada lagi nih berasa bahwa dia adalah ibu rumah tangga yang mempunyai ruang lingkup yang kecil. Dia berasa bahwa lingkungannya ya di situ. Akhirnya dia akan memikirkan bahwa ah, aku nggak pede, aku nggak berani, aku nggak pintar ngomong, aku nggak punya banyak teman, aku nggak bisa jualan kayak Mam Sari, kayak mamnya Lisa, maminya Amadea. Aku nggak bisa jelasin. Kenapa? Karena aku setiap hari megangnya kompor, megangnya sapu, megangnya panci. Ngomongnya cuma sama anak-anak. Gimana aku sempat untuk ketemu temen ya? Ya namanya ibu rumah tangga ini kan kerjaannya nggak pernah habis ya. Kalau bisa dikerjakan 24 jam, ya 24 jam dia akan kerjakan sebagai ibu rumah tangga. Itu benar-benar apalagi seorang wanita yang perfeksionis. Mereka akan mikir loh, sarapan aja mesti mikir, mesti siapin berapa jam dan segala macam. Nah, yang paling luar biasanya adalah merasa takut gagal. Saya nggak bisa, saya nggak mau. Karena kenapa? Karena rasanya saya nggak cukup pinter deh dibanding dengan yang lain. Nah, itu ya yang boleh dikatakan bahwa tantangan kebanyakan mama-mama yang ada di Indonesia terutama ya, sebagai ibu rumah tangga ini. Ya, Baik. seperti itu ya, Mam Sari ya. Iya, betul banget nih Mam gitu ya. Di sini ada yang juga ngerasa tantangannya begini. Ya, kalau Anda ngerasa tantangan yang gini, boleh dong ketik angka 3 gitu ya. Untuk memastikan buat Anda masih stay dengan kami. Oke, iya. Betul tantangannya seperti ini. Iya. Oh iya, belum ada yang ketik angka 3 gitu ya. Nanti bingung ini kenapa kok hari ini suruh ketik angka semua gitu ya. Oh iya, ada 7. Tapi kita masih stay di sini. Oh, thank you, Mas. Gitu ya. Ngerasain tantangannya sama ya. Ternyata saya kira tuh tantangan saya aja. Yang saya murni ibu rumah tangga. Kalau tadi Mam Vilo udah mulai mencoba bisnis sendiri, punya les-lesan. Saya termasuk yang stay at home mom gitu ya, ditambah anaknya masih kecil-kecil juga, jaraknya pendek-pendek gitu ya. Ini benar-benar tantangan gue banget gitu.
Waktunya kayak mana sih, mana bisa mau bangun bisnis, orang saya juga waktunya nggak ada, dan anak-anak udah capek duluan gitu. Nah, dengan tantangan seperti ini, ya saya ini bersyukur banget loh kenal sama Mam Vilo. Kenapa? Karena saya mulai dibukain bahwa sebenarnya tantangan ibu rumah tangga ini bisa kita ini selesaikan loh tantangannya. Kadang orang cuman berfokusnya cuman ini aja lah, kan aku masalahnya, fokus pada masalahnya, tapi tidak memikirkan solusinya. Nah, dulu saya ketemu dengan mentor saya mengatakan tantangan ini semua. Saya bersyukur ya hari ini saya punya mentor gitu ya, gaya banget gitu ya. Nah ini kan sebenarnya yang dicari ya sama ibu rumah tangga ya, cari mentor gitu. Ditanya sama mentor saya, dengan tantangan ini, kamu kira-kira solusinya apa? Solusi ya? Iya juga ya, kenapa aku nggak pernah mikirin solusinya? Yang kupikirin cuma masalahnya aja. Yang kupikirin cuma tantangannya aja, tapi aku nggak mikirin solusinya. Nah, sampai saya menanyakan sama beliau, kira-kira solusinya apa ya? Kalau buat ibu rumah tangga yang pingin berkarya, yang pingin membantu keluarga, tapi punya masalah segini banyaknya. Lalu saat itu saya juga dibantu dijelaskan sama mentor saya, sebenarnya ini bisa terselesaikan loh Sari, untuk masalah tantanganmu ini selama kamu tahu solusinya. Nah, kalau ngomongin solusi, sebenarnya kalau ngomongin mulai berbisnis, ada banyak cara pilihan untuk berkarya. Nah, pilihannya itu salah satunya ini ya, kalau kita bisa lihat ya, itu ada namanya ESBI gitu ya, supaya kita gampang banget ngapalinnya. E itu employee. Pilihan pertama menjadi karyawan. Untuk employee, karyawan, orang yang berangkat benar-benar yang 9 to 5 gitu ya. Orang yang memang waktunya digantikan dengan uang gitu ya, karyawan. Saya nggak ngupas detail tentang ini karena ini sebenarnya ada di buku ya, di buku Cash Flow Quadrant ya. Nanti kalau misalnya para mams yang lain ingin tahu bukunya, nanti bisa japri sama orang yang mengundang Anda. Pada saat saya ditawarin employee atau menjadi seorang karyawan, saya mikir nggak mungkin saya ini bisa kerja ikut orang. Kenapa? Anak saya tiga. Saat itu posisinya yang gede 5 tahun, yang tengah 3 tahun, yang kecil baru 3 bulan. Berarti bisa dibilang saya punya 3 balita. Gimana saya kerja ikut orang? Mungkin aja kalau gajinya UMR ya, kalau gajinya UMR 3 juta aja ya di Semarang gitu ya, saya bayar babysitter udah 1,5 juta dulu. Habis dong, habis uangnya. Tinggal sisa 1,5 juta. Bisa dibilang udah tinggal sisa 1,5 juta. Ya, ninggalin anak. Wah, kayaknya kok lebih baik enggak lah. Gitu. Bener ya di sini ya. Teman-teman mungkin ada galau juga. Aku kalau kerja ikut orang harus ninggalin anak segitu lamanya. Lalu saya harus bayar bayar pengganti, bayar apa, suster. Kayaknya kok nggak masuk. Lalu pilihan kedua saya tawarin, coba tuh kamu eh, eh, bikin usaha sendiri gitu ya. Ya, dulu saya memang pinter masak, wih, iya, bukan pinter masak, kebetulan aja seneng masak setelah punya anak. Terus eh, saya buka nih warung makan. Nah, self employee itu adalah pekerjaan yang kita kerjakan sendiri. Saya punya toko, saya itu juga punya tempat makan gitu ya, yang saya mengerjakan sendiri, ya nggak punya pegawai. Kenapa nggak punya pegawai? Nggak kuat bayar. Orang tadi aja nggak kuat bayar babysitter gitu, nggak kuat bayar. Semuanya saya kerjakan sendiri. Apa yang terjadi? Nah, pada saat wanita melakukan self employee, yang terjadi, yang terganggu adalah pusat emosinya. Karena lelah, lelahnya luar biasa. Saya nggak bisa jalan-jalan, boro-boro mikirin jalan-jalan. Mau rest aja nggak bisa. Ke toko udah ngurusin pelanggan, ngurusin barang segala macem, masih ngurusin anak, ngurusin itu. Oh ya ampun Tuhan, kayak nggak selesai-selesai ini acaranya gitu ya. Bahkan ya stresnya tambah itu. Lalu ada pilihan lagi nih, menjadi business owner. Wih, menarik ya. Nah, menjadi business owner. Business owner dengan self employee itu bedanya apa? Bedanya yang jelas dengan sistem ya. Business owner itu kayak misalnya hari ini Anda melihat eh, pabrik yang seperti Indomie gitu ya, udah jalan dengan baik.
Ya, jadi bisa dibilang hari ini Anda di rumah punya mie instan gitu di rumah. Pertanyaannya, ownernya kemana? Nggak tahu. Nah, pingin banget ya di sini jadi business owner. Siapa di sini yang sama-sama pingin jadi business owner? Anda boleh loh ketikin angka 10 ya kalau Anda pingin jadi business owner. Pingin punya bisnis yang memang kita sendiri itu nggak perlu stay nungguin terus ya. Wih, ternyata banyak ya. Nggak perlu nungguin terus, tapi bisnisnya tetap running, bisnisnya tetap jalan. Wah, ini yang dicari para moms nih. Jadi bisnis owner ya. Nah, yang kepingin berikutnya jadi apa? Investor. Pingin banget lah ya jadi investor. Investor tuh yang gimana sih gitu. Banyak orang ngomong, oh aku udah investasi kok, main saham gitu. Ya beli saham cuma berapa lot gitu ya. Itu bukan investor. Tapi yang dinamakan investor itu kalau Anda kehilangan sekitar 150.000 US dan tidak kerasa apa-apa. Wih, kayak kehilangan uang receh aja. Nah, itu masuk investor. Siapa yang kepingin jadi investor? Wah, saya tuh cita-cita banget ya jadi investor ya. Nah, masalahnya sebelum menjadi investor tuh harus punya bisnis dulu nih buat ngumpulin uangnya. Ini yang repot ya. Pinginnya langsung enak aja, tapi lupa gitu ya. Wah, pinginnya jadi investor ya. Nah, di antara ini nih teman-teman ya, semua yang hadir di sini, di antara 1, 2, 3, 4 ya. Kalau Anda mau milih nih para moms nih, pinginnya punya pekerjaan di mana ini? Ya, boleh milih 2. Pilihnya mau di bagian mana nih? Kalau aku, ya kalau saya pinginnya sih nomor 3 sama 4. Kalau teman-teman yang lain pinginnya gimana nih? 3 dan 4 juga ya, Mam Lia ya. Oke. Kalau yang lainnya, oh, Mam Yuyung juga sama ya, pingin ya. Sama ya, kita satu visi ya ternyata ya. Kepinginnya di nomor 3 sama 4 ya. Oke. Sama dong, oke, Mam Lisa juga sama. Ternyata kita sama-sama punya visi yang sama. Pingin di bagian eh, nomor 3 dan nomor 4. Menjadi business owner dan investor gitu ya. Nah, kalau business owner, pasti kan punya banyak problem. Banyak ketakutan. Kita nih mau jadi business owner, ntar modalnya gimana? Ntar sistemnya gimana? Ntar bangunnya caranya gimana? Aku harus belajar dari mana? Nah, betul ya, pasti punya pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, saya sih bersyukur banget ya hari ini punya mentor yang mengajarkan saya bagaimana cara menjadi business owner yang simple, business owner yang mudah dikerjakan siapa aja, bahkan para moms yang nggak mau ribet pun bisa mengerjakannya. Siapa yang udah penasaran bisnis apa ini? Ya, Anda boleh kasih reactionnya. Ya, boleh kasih love-love-nya loh. Kalau Anda penasaran, pingin jadi business owner sama investor, tapi Anda nggak mau ribet. Anda nggak mau yang, aduh, mikirin modalnya, belum lagi ini. Aku harus gimana? Oke, wah thank you ya buat responnya. Nah, sudah kejawab ya, apa sih bisnisnya? Itu. Bisnisnya adalah hari ini saya bersyukur kenal dengan namanya HDI dan Biskin. Nah, ini kita sama-sama ya Mam Filu hari ini sama-sama di HDI Biskin ini kita bertumbuh bareng gitu ya. Dan kalau mungkin dari Mam Filu sendiri, ini udah punya pekerjaan banyak, bahkan Mam Filu tadi ya udah udah nomor 2, nomor 3, nomor 4 loh. Kepingin bisa diambil semua itu ya. Kenapa sih kalau dari sisi Mam Filu milih HDI Biskin, Mam? Iya, halo. Nisa. Ini dulu ceritanya dulu nih. Dulu Oke. kalau saya pribadi itu kan pakai skincare dari Korea juga, ya merek Mm-mm. tertentu. Tapi kalau ditanya bahannya apa? Nah, walaupun sama-sama produk Korea, ini yang diragukan. Apakah ini benar-benar aman? Aman itu dalam kategori aman di kantong dan aman di kulit. Nah, kenapa saya memilih akhirnya ke Biskin? Yang pertama, produk Biskin itu bahan dasarnya dari bahan dasar perlebahan.
Nah, teman-teman nih, emak-emak yang di sini ya, bisa searching Google loh, skincare mana yang punya kandungan B2O. Ayo, skincare mana yang punya kandungan B2O? Mungkin Mam Sari tahu ya, skincare mana ya, Sar? Satu-satunya skincare yang mempunyai kandungan B2O. Penasaran, B2O tuh apa sih? Mungkin di sini pada bingung ya. Apa itu? Oh iya, benar dong. Iya, skincare-nya yang pasti Biskin. Nah, ini sudah dipatenkan sama Biskin. Skincare kita kandungan itu mempunyai B2O. Nah, kandungan B2O ini salah satu kandungan yang membuat saya ini yakin. Kenapa saya berani memakai Biskin? Tuh ya. Nah, saya pikir jika saya memakai skincare yang lain, dalam arti saya meragukan kualitasnya ya, saya harus memikirkan jangka panjangnya, efek jangka panjangnya. Saya berasumsi lah ya, Mam Sari ya, 1 hari minimal. Ini seperti saya kan nggak suka dandan dan nggak pinter dandan. Minimal itu pakai skincare 1 hari itu 2 kali. Benar nggak Mam Sari? Minimal itu pagi sama malam. Minimal, tidak dihitung tengah hari mandi ya. Nah, kita hitung 1 hari pakai 2 kali. 1 bulan 30 hari ya. Berarti saya sudah memakai skincare itu 60 kali dalam sebulan. Kalau 1 tahun, 60 dikali dengan 12 bulan. Berarti 720 kali. Saya memasukkan skincare ke dalam kulit saya yang saya tidak yakin bahwa skincare itu aman. Ya, aman di kantong dan aman di kulit tentunya ya, Sar ya. Nah, sampai saya ketemu Biskin, bahwa Biskin ini oke, kandungannya sangat aman, bahan dasarnya perlebahan, ditambah dengan bahan dasar yang lain lagi. Ya kan? Selain itu juga aman di kantong. Nah, ketika saya yakin bahwa skincare ini aman, saya mulai belajar. Apa yang jadi kebutuhan kulit saya? Kenapa? Nah, kalau teman-teman yang pernah ketemu saya sebelumnya ya, saya belajar sendiri, tanya ke mentor saya, kemudian masuk ke dalam pelatihannya dan pakai sendiri. Awalnya dari di situ. Jadi tahu dulu nih produk-produknya, manfaatnya, kandungannya. Setelah tahu, yakin, saya make dan rasanya ada perubahan. Saya mulai men-sharingkan kepada teman-teman dan segala macam. Nah, kadang ya emak-emak yang nganter anaknya ke les itu bisa nyelutup loh. Lu kok mukamu lebih moist ya sekarang ya? Oh ya, aku sekarang udah nggak pakai skincare yang lama lagi tuh. Aku sekarang sudah pakai Biskin. Nah, seandainya nih Sar, aku ditanya nih Sar, ya Mam Sari ketemu saya, Cik, kok fleknya udah memudar ya, Flik? Cik, oh iya, Mam Sari, aku pakai skincare-nya si A. Kira-kira aku dapat untung apa dari si A, Sar? Ketika aku ngomong, aku pakai skincare A. Nggak dapet apa-apa. Dibayar nggak, Sar? Enggak lah. Paling terima kasih aja sih, Mam Vilo. Bener, nggak dapat apa-apa. Bagus diceritain ke orang, tapi kita nggak dapat apa-apa, gitu kan. Nah, kalau di Biskin, ketika saya sudah yakin, saya menceritakan, saya men-sharingkan kepada orang lain, dan orang itu tertarik, maka pada saat itu saya mendapatkan yang namanya cuan. Setiap orang di sini suka yang namanya cuan ya. Nah, itu yang membuat saya kenapa memilih skincare Biskin saat ini. Terus yang paling luar biasanya adalah kita itu nggak perlu ngestok loh. Ngestok dalam angka yang besar. Nah, kalau ceritanya sebagai seorang pebisnis, saya walaupun ngajar les, saya juga ngeluh modal.
Saya sewa ruko waktu itu 6 juta per tahun, bayar beberapa dengan uang listrik segala macam, itu pasti tempat les itu rame ya, kemurahan tentu rame. Kalau di Iya, kayaknya mampir lu ke Pental ini, bener ya? Oke, iya, Iya, sorry ini. iya. Hai, comeback lagi, Mam. Halo Oke, bisa mama-mama lanjutin. yang lain. Ini balik lagi nih. Nah, kalau di Biskin, kita itu nggak perlu ngestok banyak pada saat memutuskan untuk menjadi seorang mompreneur. Modalnya cuma gampang. Modalnya adalah mau belajar, kemudian modal satu paket Biskin yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita, dan kita bisa menceritakan kepada orang lain, bahkan kita bisa mentreatmentkan kepada orang-orang yang mau mencoba. Ini sorry, eh, sudah nyambung ya Udah, sinyal. tenang aja, udah lancar. Oke, thank you, Sar. Nah, itu. Kemudian kalau ditanya, saya harus mulai dari mana ya, Mam Sari ya, pada saat menjalankan bisnis diri sendiri, ya kan? Nah, pada saat kita memutuskan untuk, oke, saya mau menjadi seorang mompreneur, maka saya akan membawa diri saya untuk belajar. Nah, enaknya dalam bisnis HDI ini kan gini ya, Mam Sari ya. Kita nggak bisa, kita boleh nanya loh kepada mentornya kita untuk mengajar dan mengcoaching kita, ya kan? Nah, kalau dulu sebagai pengolah tempat les dan salah satu guru les, saya nggak bisa loh bertanya sama yang punya tempat les di sebelah atau punya les di tempat lain. Kenapa? Karena saya dianggap kompetitor, benar kan? Betul, betul banget. Itu saya dulu juga punya usaha rumah makan gitu ya. Cuma nanya gimana caranya tepungnya tetap crispy ke temen. Wah, langsung tuh dihujat habis-habisan. Nah, ya itu. Kalau luar biasanya bisnis HDI ini kan gini, waktu kita bertanya kepada mentornya kita, oh, mereka tidak hanya memberikan jawaban apa yang kita tanyakan, bahkan mereka akan mengatakan bahwa, Cik Filu mau jalan HDI, mau serius, yuk saya bantu. Mentor kita itu akan dengan rela mengcoaching, bahkan memberikan waktunya untuk mengajarin. Nah, itu yang saya rasakan kan. Nah, yang paling luar biasa dari Biskin ini adalah pangsa pasar kita ini tidak terbatas. Artinya adalah Biskin, skincare ini bisa dikenalkan ke semua gender, baik cowok maupun cewek, ya kan? Bahkan ya, saat ini saya punya komunitas anak-anak ABG ya. Anak-anak sekarang itu usia 17-an, itu mereka sudah sangat peduli dengan skincare-nya mereka. Bahkan mereka udah mulai nih, apa ya, kepo ya. Ii pakai apa sih? Ii kok Jocelyn mukanya udah mulus? Ii kok Rio mukanya udah glowing? Kemarin kan jerawatan. Ii ini ada liquid blush yang baru. Ya gimana cara makainya? Enak kan? Jadi pangsa pasar biskin itu bukan hanya emak-emak atau wanita-wanita yang usia 20 tahun ke atas. Seperti dulu kita ya, Mam Sari ya. Kalau sekarang, baik dari usia remaja, usia emak-emak, usia nenek-nenek, bahkan cowok pun mulai tertarik dengan yang namanya skincare untuk saat ini. Nah, itu kenapa saya memilih sebagai mompreneur dibanding sebagai guru les. Ini kalau mau cerita panjang ya, Sar ya. Iya, keren banget ya. Jadi ternyata dengan HDI dan Biskin itu solusi tantangan tadi kejawab semua ya, Mamfilo ya. Nggak perlu Pasti bingung, nggak perlu dong. takut gagal, karena yang pastinya sudah ada yang bimbing, waktunya pun itu bisa diatur. Kenapa? Karena caranya gampang. Kita tinggal make, udah ceritain aja, kita share gitu ya. Terus nggak yang ketakutan-ketakutan yang lain. Contoh, aduh aku modalnya gimana? Di sini nggak perlu modal yang besar. Dan
Yang jelas produknya ini produk kesehatan dan kecantikan, di mana ini para moms yang tadi sebagai sumber nutrisi di dalam rumah. Nah, itu enak banget ya, kita ini bisa tinggal cerita aja sama yang lain gitu. Nggak harus kepada ibu-ibu ya tadi ya, pangsa pasarnya gede banget kalau di sini. Jadi ini solusi ya buat rekan-rekan kalau hari ini Anda punya tantangan yang tadi, solusinya adalah pilih HDI dan Biskin. Nah, setelah tadi Anda menemukan solusinya, nah, pasti yang dicari, emangnya benefitnya apa sih? Nah, ini benefitnya apa sih HDI? Bahkan dengan referensi Mamfilo yang tadinya sudah punya usaha sendiri, tapi hari ini tetap menekunin HDI gitu ya, dan Biskin. Nah, kelebihannya apa nih Mamfilo nih? Oke, nah apa yang membuat saya tertarik untuk jalanin HDI ya? Pastinya punya kelebihan, apalagi saya ini seorang guru pasti mempertimbangkan plus minusnya. Nah, itu kelebihan guru nih, timbangannya kuat, hitungannya kuat. Nah, yang pertama adalah yang paling menjadi masalah semua emak-emak di Indonesia adalah masalah waktu. HDI menjadi solusi dalam masalah waktu. Bisa dikerjakan dari rumah, ya kan? Jadi bisnis HDI ini bisa dikerjakan hybrid, baik di onsite maupun online, baik di luar maupun di rumah. Jadi ketika misalnya hari ini saya punya jam padat banget, tapi bisnis saya belum dikerjakan, maka saya akan mengerjakan pekerjaan utama saya dengan segera. Kemudian saya akan menyetel waktu saya jam 7, misalnya jam 7 sampai jam 9, saya kerjakan bisnis HDI ini. Atau misalnya, oke, saya sebagai seorang karyawan ya, contoh, mungkin mam-mam di sini pasti ada yang backgroundnya karyawan kan. Gimana dong, Mam Filu, saya kan harus kerja jam 8 sampai jam 4. Nah, atur waktunya, misalnya kerjakan di jam istirahat. Orang lain mungkin istirahatnya 1 jam, habis makan dia kongkow lagi, habis makan dia tiduran lagi. Nah, kita beda ya. Kenapa? Karena kita mau sukses, kita mau menjadi wanita yang berkarya. Kita makan 15 menit, 20 menit, lalu kita akan mulai mengerjakan bisnis kita sebanyak 30 menit di waktu istirahat. Nah, sebelum berangkat kerja bisa dilakukan. Pulang kerja itu juga bisa dilakukan. Nah, gimana dengan wanita pure sebagai ibu rumah tangga yang katanya kerjaan rumah tangga itu nggak pernah habis? Nah, dalam hal ini harus konsultasi ke orang yang mengundang Anda. Bagaimana membuat schedule atau jadwal kerja supaya punya waktu dan memilih prioritas dalam mengerjakan bisnis. Oke. Nah, apa yang membuat saya tertarik dengan bisnis HDI? Yang pastinya mempunyai sistem. Saya paling nggak suka mengerjakan bisnis yang ribet ya, yang harus hitung, kemudian sudah dihitung, harus di packing, lalu dibawa ke ekspedisi, kemudian dikirim, dan saya harus ngecek tracking. Belum lagi kalau alamatnya salah atau orangnya salah kirim. Ini kan ribet banget kan ya, mumet. Lalu harus hitung lagi bonusku berapa ya, poinku berapa ya. Berasa nggak sih Mam Sari, kita udah sibuk nih ya, terus mau ngerjakan bisnis, terus harus hitung lagi, hitung poinnya berapa, belum lagi produknya hilang, belum lagi harus packing-packing. Aduh, rasanya ini kerjaan nih bisnis bukan mempermudah ya, ribet rasanya kan ya, Mam Sari ya. Nah, kenapa saya tertarik dengan bisnis adik? Karena sudah ada sistemnya. Saya tinggal mengajak partner kerja saya atau konsumen saya menjadi konsumen yang mandiri, rekan kerja yang mandiri, dan disitulah sistem terbentuk. Dan yang paling saya suka lagi adalah komunitas yang sangat positif dalam bisnis HDI. Ayo, siapa nih yang sebagai pembisnis yang merasakan bahwa ketika kita berbisnis itu kita seperti mempunyai pesaing, ya kan? Contoh, kalau saya ngajar tempat les, begitu asisten saya, ya yang dulu ya, asisten saya membuka di sebelahnya saya udah berasa bahwa, kenapa dia memotong ini ya, motong jalanku ya, padahal dulu dia asisten, bahwa sekarang dia buka di sebelah. Ini kan hal yang tidak enak ya. Nah, di HDI ini bedanya adalah, kelebihannya adalah ketika saya tidak paham dulu,
Saya sama sekali nggak paham yang namanya kulit, pori, terus cara mengaplikasikannya. Ya maklum, saya bukan wanita pada umumnya yang seperti lainnya yang mungkin memperhatikan penampilan dari awal. Kalau saya yang dulu, nah mungkin Cik Ria tahu ya, waktu dia berkunjung ke rumah atau kita kenalan, yang saya pakai apa nih? Cuman celana pendek sama kaus. Jadi saya ke mall itu juga pakai begitu, celana pendek dan kaus. Tapi ketika saya bergabung dalam bisnis HDI, saya diajarkan untuk berpenampilan yang ya Ciria mungkin bagian di sini Mama Mama Amadea mungkin boleh bercerita ya gimana Vilu yang dulu dan masuk dalam komunitas ini dan berubah menjadi seorang Vilu yang tahu memakai rok, tahu memakai lipstick, tahu memakai bedak. Ternyata komunitasnya Ini membangun todong banget duit ya. nih. Ah, iya, benar. Coba kalau dalam bisnis yang lain ya, Mam Sari ya, mau orang ngajarin kita ya, nggak ada yang mau. Kenapa? Kalau Karena bisa pada saat sebelah dijatuhin, dijatuhin. Kalau tempat lain mah gitu, Mam. iya, kalau Ponti bukan dijatuhin lagi, Mam Sari, tapi dibanting habis-habisan, dimatikan. Ngeri, 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 Ya, ngeri. ngeri banget. Nah, itu sebagai seorang pembisnis. Nah, di HDI komunitasnya ini sangat luar biasa ya. Kita ini disupport untuk menjadi seorang pembisnis yang profesional dari hal yang sangat simpel. Berpakaian, cara berbicara, cara duduk, cara bersalaman. Bisnis mana yang mau ngajarin kita sedetil itu ya? Nah, kemudian apa yang membuat saya tertarik dengan bisnis HDI? Produk HDI ini adalah produk yang habis pakai. Ketika konsumen kita atau kita pribadi sudah cocok dengan produk ini, ya kan, kita nggak akan mau beralih loh. Benar nggak sih? Kita akan terus mencari merek biskin atau madu klaver atau es krim dan sebagainya karena sudah cocok. Maka repeat order ini akan terjadi secara terus-menerus. Ketika ada repeat order, maka yang terjadi apa dong, Mam Sari? Pastinya kalau ada repeat order, ada omset masuk. Ada omset Oh masuk, iya, berarti kan udah jelas tuh ada komisi masuk. Ya kan? Itu yang ada dinanti bunyi ya, Mam ya. cuan-cuannya ya. Nah, ada bunyi cuan Iya, ya. iya. Nah, yang paling hal yang kedua yang saya suka dari bisnis HDI adalah bisnis ini bisa diwariskan. Nah, dulu kenapa saya memutuskan untuk menutup tempat les saya dan benar-benar beralih menjadi seorang pembisnis HDI dan tentunya mompreneur ya. Karena saya pernah bertanya kepada anak-anak, Rio mau nggak terusin tempat les ini? Nggak, mah. Rio mau jadi arsitek. Oke. Dedek mau nggak terusin tempat les ini? Nggak enak mah. Kenapa? Kok nggak enak? Iyalah, mama ngajar anaknya setengah mati, anaknya remedial, mama yang kena omel mamanya. Iya juga Nah ya. itu, ya. Tapi ketika anaknya juara, maju ke depan, yang ditanya apa? Itu anaknya siapa sih? Iya. Guru Bukan yang lesnya ditanya bye-bye gitu. guru lesnya siapa sih? Yang ngajarin siapa sih? Bukan loh, Sar. Yang ditanya adalah Iya. anaknya siapa? Tanya siapa? Iya, betul, betul. Anak siapa? Tapi begitu anaknya remedial, kena panggil orang tua atau dan sebagainya ya, nilainya jelek ya. Yang ditanya apa? Yang ngajar siapa ya? Guru lesnya siapa? Dia les di mana? Nah, itu kan. Nah, itu yang membuat anak-anak saya itu berasa bahwa tempat les ini tidak menarik untuk dilanjutkan. Karena masalah ini, maka saya memikirkan untuk membangun bisnis kedua. Nah, kata orang benar ya, Mam Sari ya. Membangun bisnis kedua itu paling gampang pada saat kita belum membutuhkan. Pada saat saya membangun bisnis HDI, bisnis les itu masih sangat lancar. Jadi, bisnis HDI itu saya bangun
tetap sebagai pembisnis profesional, tapi saya tidak meninggalkan bisnis utama. Nah, ini akan menjadi sumber kedua cadangan istilahnya. Nah, pada saat saya memutuskan ini, saya melihat bahwa untuk diwariskan ke anak-anak, bisnis HDI itu tidak perlu keahlian khusus. Tidak harus kuliah tertentu, tidak harus title tertentu, ya, tidak harus ahli dalam bidang khusus, enggak. Jadi ketika kita mewariskan bisnis HDI ke anak-anak atau ke suami, yang menjadi modal dalam menjalankan bisnis ini adalah mau. Mereka mau belajar. Mereka mau memulai dari nol untuk masuk ke dunia HDI dan belajar step by step. Nah, itu serunya, Sar. Jadi apa yang sudah kita bangun itu tidak hilang. Itu, Mam Sari. Betul. Iya, dan jujur aja nih Mas Velo, saya pernah sampai awalnya nggak percaya, Ya, bener nggak sih bisnis ini bisa diwariskan atau enggak. Sampai satu titik, saya punya rekan yang kebetulan meninggal, dan saya mengurus surat waris ini. Dan betul, hari ini diwariskan kepada istrinya. Walaupun istrinya mungkin bisa dibilang di awalnya dia nggak tahu cara bangun bisnisnya kayak apa gitu ya. Tapi karena ada sistemnya jelas, komunitas yang terus bangun gitu ya, ikut baca buku, ikut juga buat ini apa, ikut belajar setiap saat. Nah, hari ini pun eh, di bawahnya beliau ini pun ada network dan akhirnya mereka bisa cover buat bulanannya mereka. Nah, ini dia. Bisa diwariskannya itu benar-benar yang Sari iya, sendiri sudah pernah mengurusnya loh, Mamfilo ya. Jadi ini kesaksian sendiri nih. Oh, ternyata betulan loh bisa diwariskan, bukan hanya gimmick omongan doang gitu ya. Oke. Ya, suara saya ya. mungkin sampai. Nah, lanjut nih, Mam Sari nih. Nah, kalau menjalankan bisnis HDI itu selain tanpa keahlian khusus, itu tanpa batasan usia. Jadi usia berapapun, selama kita sudah umur 18 tahun, kita sudah bisa menjalankan bisnis HDI. Nah, teman-teman yang mungkin sambil kuliah, itu juga bisa menjalankan bisnis HDI. Aku kuliah di Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur itu punya kantor HDI. Di situ pun dia mulai menceritakan. Secara tidak langsung itu gampang. Tiap pagi dia cuma minum madu, teman seapartemennya tahu. Kemudian pada saat misalnya mereka akan lembur di lab dan harus kerja project, mereka akan cari Rio loh. Rio, Rio, Polen mana? Polen mana? Nah, ketika dia merasa bahwa ini bagus, secara nggak langsung tuh anak kuliah sudah menjalankan bisnis HDI. Dan enaknya, Sar, bukan hanya bisa dijalankan di Indonesia loh, Sar. Ini Wow. testimoni pribadi loh, anak sendiri. Nah, coba Ya. lagi, Sar. Oh, yes. Asik ya. Jadi ini bisnisnya bisa diwariskan. Ini yang perlu kita pikirkan buat nanti anak-anak. Nah, dari tadi kita ngomongin kelebihannya HDI, terus manfaatnya, dan kenapa kita harus berkarya. Tapi saya tahu nih para mams di sini ngebet. Emangnya dapatnya berapa sih di HDI gitu ya? Dapat apa aja sih gitu? Itu kayak orang lagi ditawarin pekerjaan pasti cari gajinya berapa sih gitu. Tenang, tenang ya, para moms and dad yang hadir hari ini. Nanti akan kita spill ya di belakang gitu ya. Bisa dapetin apa aja di HDI gitu ya. Dan yang pasti ya teman-teman, eh saya juga bersyukur banget di HDI karena nggak cuma mam yang repot banget sih. Kayak misalnya Mam Filu udah punya usaha sendiri. Buat yang stay at home mom juga bisa mengerjakan dengan segala kelebihannya ini. Jadi yang nggak tahu apa-apa, nggak pernah bisnis gitu ya. Aku spill aja ya, nggak pernah bisnis pun bisa diajarin karena ada sistem dan community ini yang benar-benar nge-support kita sampai berhasil gitu. Ini ya yang pastinya dinantikan. Nah, tadi udah ngomong kelebihannya, terus sebenarnya cara jalaninnya tuh gimana sih Mam Velu? Terus dapatnya apa aja nih kira-kira nih Mam Velu? Kok Mam Velu tuh Oh, mau sebenarnya. mengusahakannya sampai sebegitunya gitu loh. Semudah apa sih jalanin HDI itu?
semudah kemauan, Sar. Asik. Asik banget. Segampang itu loh, Sar. Iya. Nah, ini sampai semudah apa ini? Kemarin saya dapat gambarnya nih, maksudnya gimana sih, Mam? Bisa bantu jelasin nggak, Mam Vilo? Oke, jadi pada saat kita ini sudah memakainya, sudah mencoba memakainya, dan kita yakin bahwa ini produk ini bagus, kita men-sharingkan kepada satu orang di bulan pertama. Oke, saya join, saya percaya, saya yakin, saya mulai men-sharingkan ke teman saya. Oke, nah kemudian teman saya juga melakukan hal yang sama. Teman saya mengkonsumsi, memakai, mencoba, dan dia juga men-sharingkan. Jadi saya dan teman saya sudah mulai men-sharingkan kepada masing-masing satu. Tentu dalam tim saya sudah ada 4 orang yang menjadi enterpriser HDI. Nah, 4 orang ini saya ajarin, masing-masing mengajarin dan melakukan hal yang sama. Masing-masing men-sharingkan kepada satu orang, satu orang, satu orang, dan satu orang. Di bulan ketiga, maka enterpriser yang bergabung dalam tim saya sudah 8 orang. Nah, ternyata segampang itu loh, Sar. Yang penting adalah yakin dan mau men-sharingkan kepada orang yang kita temuin. Siapapun boleh. Yang penting kita mau terus Wow. men-sharingkan dan memastikan partner kerja kita itu juga melakukan hal yang sama. Iya, ini berarti contohnya cuman misalnya setiap bulan satu gitu ya. Setiap bulan Hmm, satu aja ceritanya ke satu orang tuh kan benernya mudah banget ya, Mam ya. gampang sekali ya, cuman satu loh. Hmm. Kalau Dan misalnya nih tanpa satu terasa, bulan nih satu. ya, Ini contoh satu aja dan ya. tanpa Berarti di terasa ya, bulan Mam ketiga Sari ya. 8 orang ya. Iya, tanpa terasa kan di bulan pertama itu cuma berdua, Mam Sari. Di bulan ketiga itu sudah 8 orang. Hanya modal Hmm. sharing kepada satu orang saja. Iya. Nah, kalau ngomongin ini dengan skema seperti ini cuman contoh aja satu. Tapi kan bukan berarti hanya boleh satu ya, Mam. Kita kan bisa dua, bisa lima, mau ke 10, kita mau langsung gaspol nih ketemu sama orang 100 sekalipun bisa kan ya, Mam? Iya, minimal loh, Mam Sari. Minimal satu itu duplikasinya sudah ada 8 orang dalam 3 bulan. Minimal. Nah, Hmm, gitu, Mam ngomong-ngomong Sari. dapatnya berapa sih, Mam? Ini jadi penasaran. Aduh, pada penasaran atau penasaran banget nih? Penasaran ya. Oke, lanjut ya, Mam Sari ya. Nah, di bulan keempat, masing-masing melakukan hal yang sama. Itu sudah 16 orang. Kita loncat sampai bulan keenam. Bulan pertama 2 orang, bulan keenam sudah 64 orang. Berapa potensi di bulan keenam? 64 orang, masing-masing kita asumsi belanja 3 kilo madu. Ya, dikali dengan 5%, maka bonus pada bulan keenam 2.880.000. Ah, mungkin Mam Sari bilang, ini mah kecil banget lah ya. Ketika aku jadi karyawan, gajiku lebih tinggi dari ini loh. Ngapain aku jalanin bisnis HDI ya? Ah, tenang, tenang, tenang. Jangan, jangan stop dulu. Lakukan saja terus. Dari 64 orang, terjadi duplikasi yang sama hingga ke bulan 12. Nah, coba lihat perbandingannya. 64 dalam waktu 6 bulan saja, 6 bulan berikutnya ya, enterpriser yang bergabung dalam tim kita itu sudah 4.096 orang. Berapa potensi penghasilannya? Nah, kita berasumsi masing-masing belanja 3 kilo madu. Potensi penghasilan kita itu sudah 184 juta sekian. Nah, mungkin Mam Sari akan ngomong, iya Mam Filu, kalau semuanya belanja. Benar nggak, Mam Sari? Iyalah, pasti Ekspektasinya, mikirnya. Iya. maunya.
Iya, maunya semua belanja 300 poin atau 3 kilo madu tiap bulan. Tapi kenyataannya kan tidak seindah itu ya, Ferguson ya. Nah, kita berasumsi bahwa yang belanja itu cuma 10%. Kita gagal nih 90%. Maka bonus yang penghasilan yang saya dapatkan dalam bulan ke-12 masih 18 juta 432 juta. Menarik nggak, Oh, Mam Sari? menarik ya. Tanpa Ini modal. nah, bisa dibilang segagal-gagalnya pun masih dapat duit gitu ya. Wow, ya teman-teman di sini ya, ini bisa kalau Anda melakukan bisnis ini melalui perhitungannya ini kalau dalam 12 bulan sesuai gitu ya, Anda akan dapat 184.300.000. Mungkin Anda merasa, kok gede banget dapatnya gitu ya. Aku belum siap. Ada loh yang ngelihat angka segitu terus ngerasanya takut. Ah, kalau 18 juta aku mau kejar gitu. Siapa di sini yang mau ngejar 18 jutanya nih? Boleh dan kasih angka satu gitu ya. Anda boleh chat di sini angka satu ya. Kalau Anda merasa bahwa wah worth it nih aku kerjain nih. Gagal pun aku masih dapat 18 juta loh di sini ya. Wow ya. Ternyata kalau 18 juta Anda gagal sekalipun dapat 18 juta banyak yang mau juga ya. Semudah itu ya di ADI ya. Iya, mau Mam banget Sari, ya. nanya dong Mam Ya, Sari. Kalau dalam ya bisnis gimana? catering, Hmm, 90% gagal gimana dong Mam Sari? kalau dulu ya, kalau sampai 90% gagal itu selain barang-barangnya udah mulai makanannya dibagi-bagiin ke orang-orang, itu barang itu juga kayak kursi, meja itu udah mulai dijual loh itu. Panci, Untuk kompor, membantu ya. gas-gas itu udah dijual aja deh gitu ya. Iya, iya. Mana ada kalau gagal dapat sisa. Kalau di bisnis lain gagal ya habis, menguras harta Dan, semua gitu ya. dan ini loh Mam Sari, biasanya kalau pada saat kita membangun bisnis dalam 1 tahun itu kita belum untung loh Mam Sari. Itu Belum. biasanya cuman bayar biaya operasional. Syukur-syukur nggak Betul, rugi ya. Pak Pok betul. aja kalau bahasanya Ponti itu Pak Pok ya. Iya, Balik modal, iya, nutup biaya itu udah syukur loh. Masih betul. masih perintisan. Benar nggak Mam Sari? Tapi kalau Betul bisnis banget. HDI 1 tahun aja gagal 90% kita masih dapat penghasilan 18 juta sekian. Apa bisnis ini nggak worth it untuk dijalanin? Worth it banget. Banget. Iya, iya, iya. Worth it banget lah ya. Bisa dibilang kita kalau ngomong pinginnya sih nggak gagal ya. Pinginnya sih dapat sih 184 jutanya itu ya. Tapi memang terkadang kita pasti berpikiran kalau meleset gimana? Iya. Tapi melesetnya pun ini masih enak. Wah, ini sebuah peluang baru ya buat para mams yang hadir di sini. Dan ngomong-ngomong nih Mam Vilo, kayaknya kan bonusnya nggak cuman uang aja ya. Yang bikin emosi para mams itu tetap stabil. Ada namanya healing-healing gitu ya katanya ya. Iya, mungkin bisa cerita Mambil lo. Ya, ini sambil aku sharing juga ya. Pernah kemana aja gitu ya Mambil lo ya. Nih, kalau bahasa kerennya kan sekarang gini ya, supaya menjaga tetap waras gitu ya. Kita Oh, udah ngejar nih, udah kerjain bisnis mental HDI health. ini, supaya tetap waras. Kita ini selain dapat uang, kita dapat apa lagi ya? Nah, tentunya kita dapat yang namanya jalan-jalan gratis. Saya yakin Gratis. mama-mama yang di sini pasti bisa yang namanya jalan-jalan. Pasti bisa, pasti mampu. Tapi yang namanya jalan-jalan rame-rame dengan keluarga dan gratis, siapa yang nggak mau ya, Mam Sari ya? Mau banget lah. Gratis loh, Mam Gratis. Sari. Iya, dan ini tak cerita sedikit ya, siapa dan kemana Vilu waktu itu. Ini menang tiket kapal pesiar waktu itu bawa Cici Jakarta berserta cucu dan keponakan berenam, Wow. kita berangkat. Ini foto berenam nih. Oke, kemudian ini kapal pesiar, kemudian di tahun berikutnya, nah ini honeymoon berdua. Kita diberangkatkan Asik. ke Korea. Seru Wow. kan? Kalau berangkat
masing-masing foto yang lucu atau foto yang degil bahasa kasarnya ya. Foto yang unik dikit kan malu ya Sar ya. Iya. Mam Sari ya. Tapi kalau namanya berangkat rombongan nungging, nggak ada yang berasa bahwa kok aneh sih nih orang. Nah, itu serunya Sar ketika kita jalan-jalan rombongan sama tim HDI. Iya. Gitu, Kalau Sar. Ini lanjut, bahasanya Sar. tuh bisa ngegila bareng gitu ya. Asik banget tuh, Sar. Asik. Jadi, Iya. setelah ke Korea, kita lanjut lagi nih bersama ke Danang. Kami berangkat ke Danang, kemudian kita juga berangkat ke Bali. Nah, ini tim. Wow. Setelah setelah pulang dari Perth, kita lanjut ke Bali. Nah, waktu tahun lalu kami dengan Ko Johan, dengan Ciria, bahkan bawa Amadea ya, dengan Sari, Mami Yeni, dan mami-mami lainnya yang banyak itu berangkat ke Perth. Nah, seru kan? Seru banget loh. Iyalah, karena berangkatnya nggak cuma sendiri. Karena gini ya, Mam Filu, kebanyakan itu kalau berangkat gitu ya, misalnya kita kerja ikut orang deh, menang trip gitu ya, yang berangkat siapa? Sendirian gitu ya, bahkan ngajak pasangan aja nggak bisa. Tapi di HDI gitu ya, nggak cuma sama pasangan, bisa bareng sama tim. Ya itu yang kenapa asiknya karena bisa ngegila bareng gitu ya. Bisa bisa kalau dibilang itu kalau orang Jawa, oh mau deso deso bareng gitu ya. Jadi kadang kan kalau ke kota orang ke negara orang kan masih udik gitu ini gimana caranya. Nah itu gimana gimananya tuh bisa bareng-bareng. Lah gimana? Lah gimana gitu ya. Itu yang lebih seru banget ya. Dan eh di sini pun ya kita bisa tahu bahwa kita mengerjakan bisnis ini nggak sendirian ya Mam Vilo ya. Iya, kita diajarin, kita kita eh, berjalan bersama ya, bersama dengan timnya kita, kemudian berjalan bersama mentornya kita. Bahkan di komunitas ini kita nggak kenal yang namanya sign ya, walaupun kita ini cross love. Ya, seperti Vilu dengan Sari, Mam Sari ini kita cross love ya. Tapi karena kita dalam satu komunitas yang sama, kita mempunyai satu visi yang sama, kita akhirnya itu saling mensupport dan saling mendukung. Nah, itu kerennya loh menjalankan bisnis HDI. Ini belum Iya. selesai. Ini masa yang ditampilkan aku aja nih, Sar. Gimana dengan Mam Sari nih? Kemana Mam Sari ketika mencapai semua Iya. peringkat-peringkat yang dia sikat habis tuh, Sar? Iya. Iya, ini kebetulan bareng-bareng sama tim juga gitu ya, yang dari Semarang. Ya, kita udah pernah ke Penang, lalu ke Singapura, dan di kapal pesiar juga gitu ya, bersama dengan tim. Dan ya ini sebuah kebahagiaan ya buat saya pribadi, nggak cuma dengan tim, saya bisa bersama dengan keluarga juga, yang yang nggak pernah naik kapal pesiar sebelumnya gitu. Yang kebayangnya tuh gini, Mampir, ntar mabuk nggak gitu. Dikiranya kayak naik kapal feri doang gitu ya. Ternyata begitu nikmatnya dan ini bener-bener free ya. Bisa menikmati semua fasilitasnya dan Anda kalau lihat kok banyak juga di sini ini bersama dengan tim-tim yang lain. Wah, gila asik banget dan pingin banget dikejar. Nah, ini yang spesialnya di ADI karena yang pasti kita bisa melakukannya ini bersama-sama. Nggak hanya sendirian. Oh iya betul ya Mam Lisa bisa gila bareng gitu ya. Sambil lihat makanan gitu. Ini apa? Ini apa? Lambu gitu ya. Nggak tahu gitu ya. Tapi kita mau coba bareng makanan baru. Kita mau explore bersama itu lebih membahagiakan. Nah ini ya spesialnya di HDI ya. Karena kita nggak cuma dapetin uangnya, tapi bisa dapetin manfaat benefit yang lainnya sebelum di spill yang lain. Masih ada bonus-bonus yang lain ya sebenarnya Mampilu ya. Nah itu. Jadi eh, saya ngerasa ini sebuah paket lengkap di mana kita bisa melakukannya sendiri di rumah. Para mam bisa berdaya. Ini kalau Anda melihat di sini ya foto-fotonya ini. Rata-rata wanita gitu ya. Bukan berarti pria nggak bisa. Tapi di sini adalah rata-rata wanita. Kenapa? Tandanya is so easy gitu ya. It's so easy, wanita pun bisa melakukannya. Gitu ya.
Dan sekarang mungkin kita lanjut ke sesi yang berikutnya ya, ada sisi tanya jawab. Nah, spesial nih buat Anda kalau mau tanya jawab ya. Ada yang mau bertanya? Wah, supaya kami bisa menjawab. Sambil menanti ini Mafi lu kayaknya kepental juga lagi. Oke, ada sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Iya, Saya kita kembali masuk ke lagi, Mam sesi. Sari. Ya, hai, kembali lagi, Eh, Mam. Ada yang mungkin mau bertanya sesuatu? Mau ke Mam Filu boleh, ke saya boleh, ke yang lain boleh. Oke, ada yang mau nanyakan? Mungkin gimana caranya? Atau apapun. Atau mungkin tadi sudah jelas banget. Saya nunggu kita siap respon buka ya, Anda di Sar ya, chat. supaya Iya, supaya ini buka-bukaan mami-mami yang spesial ini banget. juga ini ya, Iya, karena supaya para mas juga pasti akan mami-mami di sini juga bisa merasakan seperti yang kita rasakan ya, Mam Sari ya. betul. Makanya yang kali ini spesial ya buat teman-teman ya. Ini kapan lagi nih saya datengin ya, yang dari Semarang nih ngomong, nih datengin jauh-jauh dari Ponti gitu ya. Ini Anda mau belajar banyak boleh loh ya. Anda boleh tanya, yang mungkin Anda yang masih baru di sini bersama Mampi lu baik banget. Kalau misalnya mau simpan pertanyaannya boleh ya, mungkin masih malu-malu juga ya. Oke, wih, menarik nih. Dari Mam Yen Hung nih. Mam Vilo, ini pertanyaannya untuk Mam Vilo ya. Boleh sharing nggak tentang strategi open market di pasar? Wow, langsung menjurus nih. Ketahuan ini, mungkin Mam Yen Hung suka stalking nih IG-nya Mam Vilo ya. Sering open market di pasar. Ternyata itu cara salah satunya membuka komunitas baru ya Mam Vilo ya. Oke, bolehlah spesial yang kali ini kita buka semuanya ya. Open buka-bukaan Mampilu nih di sini nih. Sebentar. Ini kepental nggak nih? Jangan-jangan tampaknya sinyalnya nggak beres. Oke, Halo, sinyalnya aman Mampilu? Ya, ya, sinyal hari ini kurang bersahabat. Ya, kalau ditanya, oke, thank you ya. Ini Mam siapa ini yang nanya? Sorry, Mam Mam Yen Mam Hung. ya, Mam Yen Hong. Nah, gimana strategi untuk open market? Nah, mungkin Vilo akan cerita dulu, kenapa mau melakukan open market gitu ya. Kenapa ya? Karena yaitu karena berasa bahwa ternyata di luar sana itu banyak sekali yang belum mengenal HDI. Banyak sekali. Jadi kalau teman-teman atau mami-mami di sini berasa bahwa HDI itu sudah banyak dikenal orang lain, itu salah besar. Saya pribadi ya, ya kemurahan Tuhan, eh, angka 64 juta itu masih jadi pemecah rekor nasional ya untuk open market. Jadi angka 64 juta dalam sehari itu belum ada yang nyaingin. Jadi pada saat kami melakukan open market, saya benar-benar merasakan bahwa di luar sana itu masih banyak sekali orang itu tidak mengenal HDI. Peluang kita itu sangat besar sekali. Nah, kalau ditanya, Mam Filu gimana bisa dapat omset sebesar itu ketika open market? Oke, kita kupas habis ya karena ini untuk internal sebenarnya udah pernah ya dibahas dan diundang manajemen untuk membawakan. Ini nggak apa-apa. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus punya tim yang siap untuk berjuang bersama kita. Nah, kalau saya pribadi adalah sebelum saya masuk dalam open market ini, saya akan melihat kolam yang saya masukin ini udah benar belum? Apakah saya masuk dalam kolam ikan teri, atau saya masuk dalam kolam ikan bandeng, atau saya masuk dalam kolam ikan apa? Ikan mujair atau apa? Kolam yang saya cemplungin ini sudah benar belum? Nah, itu pemikiran yang pertama. Saya mau open market ke tempat ini, ke sekolah ini. Sudah tepat nggak dengan pangsa pasar dengan produk HDI? Kenapa? Karena produk-produk HDI adalah produk premium ya. Jadi secara tidak bisa dibohongin bahwa
kita butuh orang-orang menengah ke atas untuk mau membeli produknya kita. Nah, benar ya, Mam Sari ya. Ketika kamu cemplung dan menyatakan saya siap basah dalam kolam itu, saya harus memastikan dulu kolam yang saya cemplungin itu punya ikan kakap, nggak mau ikan teri, karena capek cemplung basah tapi nggak dapet. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah ketika saya sudah tahu ini kolamnya, kolam ikan kakap, maka saya harus siapin umpan untuk makanan ikan kakap ini. Nah, umpannya apa? Ini kita berbicara mengenai jaring, besarnya jaring dan kuatnya jaring untuk mendapatkan ikan yang banyak. Besarnya jaring ini berbicara tentang tim. Seberapa besar tim yang kita punyai. Nah, gak perlu kecil hati. Mungkin mami-mami akan berpikir, iya Cevilu enak punya tim yang gede. Wih, tidak. Awal-awal kita mulai bertiga sama Yeni, sama Mam Yeni, sama Mam Akyang. Tapi kita nyatukan visi. Yuk, meeting dulu sama orang intinya kita. Aku punya visi loh. Tahun depan itu aku mau rekrut yang banyak. Kita open market ya. Kamu siap nggak? Siapa timmu? Kamu timmu siapa? Kita kumpul setiap minggu. Kita role play. Jadi sebelum saya mendapatkan open market ini, saya sudah menyiapkan tim saya dengan membekali mereka itu produk, pengetahuan tentang produk. Kenapa? Karena pada saat kita membawa tim untuk ke open market, sama dengan membawa tentara untuk berperang. Ya, Mam Sari ya. Nah, kalau tentara itu dibawa berperang, tapi tidak disiapkan senjatanya, apa yang terjadi ya, Mam Sari ya? Mati tentara kita ditembak di medan perang. Benar nggak? Gimana mau menang ya? Tentara kita ini Bener banget. itu loh. Iya, habis di medan perang. Nah, sama dengan mengerjakan bisnis HDI. Ketika kita berpikir bahwa saya perlu open market, saya siapkan dulu tim saya. Siapkan dari pengetahuannya, role play. Setiap minggu itu kita role play. Role play-nya itu awalnya sedikit, satu, dua, ngepost di grup. Kita role play loh hari ini, minggu depan ngajak lagi, yuk kamu punya tim siapa? Ajak lagi, role play lagi. Lakukan terus kerja dan fokus sama yang mau. Sampai satu titik yang nggak mau itu akan kembali. Karena kita itu seperti api unggunnya. Kalau satu api itu nggak berasa. Dua api mulai berasa. Tiga api berasa. Empat api itu udah panas. Kita panasin, kita masukkan ke grup dan kita kasih video. Ini loh orang sebanyak ini loh. Nggak kenal produk HDI loh. Bread 64 juta. Mereka baru bilang, enak ya kerja seperti ini. Akhirnya di event kedua banyak yang ikut. Aku mau ikut ya. Begitu mereka mau ikut, kita udah bilang, siap role play nggak? Role play yuk. Besok mau role play kita ingetin, role play ya besok ya di sini ya. Pada saat role play itu terjadi bonding loh antara upline dan downline, antara crossline. Jadi pada role play itu banyak cerita lucu, Mam Sari. Nah, pada saat Woi. role play itu mereka akan ngomong, tadi pagi aku ketemu orang di pasar loh, ini. Masa dia bilang kulit aku pakai merkuri putih, dia bilang. Padahal kita kan cuma pakai es krim ya. Jadi pada saat role play itu banyak cerita lucu dan akhirnya kita menertawakan hal-hal yang lucu itu. Dan teman-teman yang merasa ditolak itu berasa bahwa bukan saya sendiri loh yang ditolak ternyata. Si ini ditolak juga tadi pagi, si ini diketawain orang juga tadi pagi. Akhirnya kita saling menguatkan. Minggu depan kita ngumpul, kita cerita lagi. Tahu nggak? Orang yang kemarin nolak aku hari ini cari aku loh, minta aku ke rumahnya loh. Dia penasaran kok tiap kali jogging, kok tiap kali yoga muka aku kok glowing ya. Nah itu kan seru ya. Nah itu yang terjadi pada saat kita role play, bonding, ada kedekatan. Nah ketika hari itu tiba, waktu open market itu tiba, saya pun memikirkan strateginya bagaimana caranya supaya orang tua itu nggak pulang pada saat acara.
Nah, kebetulan saya punya suami itu kan punya toko balonnya. Akhirnya kita punya pakai strategi membagikan balon kepada setiap anak. Tapi tidak boleh dibuat dulu. Jadi mereka kalau mau minta balon dogi, mereka harus ngantri. Anak-anak ini tuh kan berasa bahwa ini kok lucu ya, balon yang panjang bisa dipentil jadi dogi, jadi angsa, jadi sebagainya. Nah, mereka itu nggak akan pulang. Anak-anak itu akan menahan orang tuanya mau dulu, mau dulu, Pak ya. Dengan mudahnya, dengan pedenya menawarkan produk. Iko Johan tahu ya, ada satu rekan itu kita nggak usah sebut ya mamam yang dulu itu berasa bahwa dia menolak habis-habisan, nggak tertarik, nggak mau ikut sistem, saya nggak mau. Tapi ternyata waktu kita open market terakhir di Kindlefield ya, nah Mam Amadea juga tahu, waktu kita terakhir di Kindlefield itu dia yang paling semangat dan closingan dia yang paling banyak. Kita semua udah capek loh. Dia nggak lanjut terus. Malahan sekarang udah OTW Diamond. Nah, itu yang saya Wow. apresiasi banget dengan tim, dengan orang yang mau bekerja. Jadi, apa yang kita contohkan, apa yang kita lakukan, itu ternyata terjadi duplikasi ke bawah. Mereka menjadi bersemangat. Mereka berasa bahwa role play yang kita lakukan, pelajaran yang kita ikuti, itu ada hasilnya. Nah, maka ayo kita masuk ke dalam komunitas-komunitas yang ada. Aku banyak belajar loh dari Mam Lisa. Keren banget loh Mam Lisa bisa masuk begitu banyak dalam komunitas sehingga event yang dia dapat itu nggak habis. Kenapa kita butuh event? Karena buka orang baru. Nah, itu ingat ya satu kata Jack Ma ya, Mam Sari ya. Ya. Seorang itu tidak akan menjadi kaya kalau dia tidak menambah konsumen baru. Dalam arti Betul. gini, kalau kita kaitkan dengan bisnis HDI ya, bulan ini si A beli madu. Bulan depan tidak mungkin madu si A habis, yang minum sendiri. Benar nggak, Mam Sari ya? Nah, supaya kita ini tetap punya omset, tetap punya peringkat, maka kita harus mencari konsumen-konsumen baru. Cara mencari konsumen baru ini adalah salah satunya dengan open market. Kenalan dengan orang baru atau HDI. Itu sedikit strategi mengapa bisa melakukan open market dan berhasil. Wow ya. Jadi Bingung ternyata nggak, Mas Ari? sudah dipreparekan sedemikian rupa kalau pada saat kita ini open market ya. Wah, ini nih spesial bukan buat yang baru gitu ya. Oh, role play itu apa gitu. Role play itu adalah kita latihan presentasinya. Itu role play gitu ya. Jadi enak banget ya. eh di sini nggak bisa presentasi, nggak bisa ngomong, latihan dulu gitu ya. Ketemu sama mentornya, ketemu gurunya gitu ya. Latihan. Dan saya tahu bahwa latihannya di sini for free ya, Mam Vilo ya. Bahkan mungkin kadang dibayarin makan mungkin gitu ya. Dan di tempat lain, wah, kalau tempat lain Anda bisa ketemu gurunya 1 jam berapa bayar. Tapi saya seneng banget di sini ya. Punya mentor-mentor yang luar biasa yang selalu standby, kita mau belajar itu kapan aja pun bisa. Sama halnya hari ini gitu ya. Ini adalah sebuah kesempatan saya untuk terus belajar. Saya bisa ngomong dari Sari yang dulu nggak bisa ngomong teratur, mungkin Sari yang dulu juga nggak bisa, nggak berani lah untuk ngadepin orang segini banyaknya ya. Ada 27 orang yang ada di sini gitu. Tapi saya bersyukur di ADI hari ini udah feel free aja kita ketemu berapa orang. Wih, gitu ya. Kenapa? Karena ada wadah untuk kita berlatih. Nah, ini yang paling spesial.
banyak dari kita pengen bertumbuh namun tidak punya wadahnya. Nah, di HDI sini kita punya wadahnya. Itu adalah waktunya untuk kita ini terus bertumbuh. Oke, mungkin ada closing statement dulu dari Mam Vilo. Atau ini sebenarnya nge-freeze nggak sih? Oke, mungkin ada closing statement dari Mam Vilo Eh, sebelum kita mengakhiri hari ini. Oke, ya. eh saya mau bagikan sedikit pengalaman kepada mama-mama yang di sini. Saya panggil teman-teman aja lebih enak ya. Teman-teman kalau pernah ketemu saya secara langsung, teman-teman akan melihat bahwa kondisi kulit saya ini masih punya flek. Saya masih jauh dengan kata yang namanya kulit sempurna ataupun kulit glowing ataupun kulit mulus. Jauh dari kata sempurna. Tapi ketika saya yakin bahwa skincare ini bagus, bisnis ini bagus dan worth it untuk dijalankan, kita nggak perlu tunggu kulit kita menjadi halus, mulus, kinclong, cantik, putih, glowing untuk menjalankan dan menawarkan kepada orang lain. Selama kita ini yakin dan mau belajar, saya yakin bahwa tidak ada yang namanya mustahil ya. Nggak perlu takut untuk memulai walaupun kulit kita ini belum mulus dan cantik. Nggak perlu. Mulai saja. Nggak perlu banyak belajar, mau mencoba dan mencoba terus. Itu yang dapat saya katakan kepada teman-teman. Kadang-kadang kenapa saya berani mengatakan statement ini? Karena saya juga banyak sekali dari partner kerja saya juga mengatakan bahwa aku belum mau menawarkan bisnis. Kulitku masih kering, kulitku masih jerawat. Aku belum pede. Kondisi kulit kita sempurna untuk mau menawar. Asal kita mau tetap belajar, tetap memakai. Oh, kepental lagi nih sepertinya. Luar biasa ya. Jadi kita lagi belajar dan pastinya hari ini sesi bersama dengan Mam Vilo ini buat saya menarik banget. Oke, kembali lagi ini belum selesai tadi ya. Oke, bisa dilanjut Luar lagi Mam Vilo. biasa ya. Sebenarnya ya sudah ya, Sari ya. Mam Sari ya Oke, itu. Jangan melulu langsung. oke ya. Iya, ini sepertinya memang sinyalnya sedang tidak bersahabat, entah yang punya saya atau yang punyanya Mam Vilo. Oke. Ya, ya buat rekan-rekan semuanya, eh, hari ini kita bisa belajar banyak ya, apalagi dengan cerita bahkan langsung dengan pengalaman pribadi dengan Mam Vilo ini. Oke, jangan menunggu kulit sempurna untuk sharing, betul. Dan di sini saya juga hari ini spesial memberikan sebuah gambar gitu ya. Kalau Anda bisa melihat di background, kenapa kok gambarnya ada pohon, walaupun pohonnya animasi gitu ya. Sama seperti hari ini. Kapan sih waktu yang tepat buat kita ini berbisnis? Sama seperti saat kita menanam pohon. Waktu yang tepat adalah ya hari ini. Kalau kita mau menuai berikutnya, nggak ada kita bisa menuai sebelum kita menabung. So, pastikan para manusia di sini kita punya karya dan punya daya untuk terus bisa mengembangkan dan menjadikan keluarga kita jauh lebih kuat dengan cara kita mulai bisnis dari hari ini. Dan spesialnya HDI sudah menyiapkan lahannya, menyiapkan wadahnya buat kita ini terus bertumbuh dan belajar. Dan salah satunya adalah kita nih kalau pagi ya bisa baca buku bersama. Nah, Anda kalau mungkin yang barusan datang mau ikut baca buku boleh banget gitu ya. Kita bisa baca buku bersama, kita terus belajar mengawali setiap hari supaya dalam satu hari itu kita pasti dapat sesuatu yang positif. Nah, kalau kita dapat sesuatu yang positif, pastinya energinya kita, emosinya kita pasti jadi positif juga karena wanita pusat dari segalanya. Oke, rekan-rekan semuanya, apa ada tambahan pengumuman?
kalau nggak ada tambahan pengumuman, kita mungkin akhiri sesi mompreneur kali ini. Dan kalau Anda merasa menarik ya, kita bisa belajar mompreneur. Nah, Anda bisa undang nanti rekan-rekan lagi. Kita nantikan flyer undangan berikutnya kapan kita mengadakan mompreneur lagi. Oke, see you semuanya dan sampai jumpa. Dan waktunya untuk Anda istirahat dan kita pastinya besok pagi siap mengawali hari yang jauh lebih baik lagi. Oke, see you moms and dad. Kita akan ketemu di sesi berikutnya.